Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang ketenangan jiwa menjadi keinginan setiap manusia dewasa. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menemukannya. Salah satunya adalah dengan menikmati alam. Selain ketenangan jiwa yang dirasakan, hal itu juga memberi pembelajaran tentang tata cara bersahabat dengan alam sekitar. Di antara semua keindahan alam di muka bumi, panorama yang tampak indah mempesona adalah pegunungan. Hampir semua orang terpikat akan kemegahan yang terlihat dari puncak sebuah gunung. Bahkan demi mendapatkan kedamaian hati, manusia rela melakukan pendakian dalam medan yang teramat sulit. Bagi mereka, hidup adalah perjalanan untuk mencapai tujuan. Di tempat kita, yang merupakan tempat bertemunya pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, dianggap surga bagi para pendaki. Tercatat lebih dari 129 gunung dengan keindahan alam yang nyaris sempurna. Mendaki merupakan kegiatan yang penuh resiko. Selain medan yang belum dikenal, juga gejolak alam yang tidak bisa diprediksi saat menempuhnya. Termasuk serangan binatang buas dan gangguan makhluk astral. Penampakan sosok yang memberi pengalaman tersendiri bagi para pendaki. Dan kejadian mistis itu menjadi legenda panjang di setiap pegunungan. Terutama pegunungan yang terdapat di negara kita, Indonesia. Setiap gunung memiliki sisi mistis yang berbeda. Semua berawal dari asal-usul yang dipercaya saat terbentuknya sebuah gunung. Hampir semua pendaki merasakan suara-suara gaib yang terdengar. Suara tersebut mampu membuat bulu kuduk merinding, yang juga sering dikaitkan dengan banyaknya peristiwa tentang para pendaki yang tersesat. Juga mereka yang mengalami kecelakaan hingga jasadnya menghilang secara misterius. Menurut para ahli, suara yang muncul bukanlah hal yang harus ditakuti. Karena semakin tinggi posisi seseorang dalam pendakian, maka mereka semakin jelas menangkap suara-suara aneh dan entah dari mana asalnya. Hal ini disebabkan ada gangguan mental yang membuat seseorang kesulitan membedakan antara kenyataan dan halusinasi yang tertangkap di indera mereka. Itulah yang disebut efek psikosis. Mereka mulai kehilangan kesadaran pada diri sendiri, hingga muncul bayangan halusinasi yang menjebak. Itu dikarenakan kadar oksigen dalam tubuh manusia semakin berkurang saat berada di ketinggian, sehingga aliran darah ke otak mengalami drop, dan menjadikan seseorang hilang fokus. Mereka pun mulai berperilaku aneh dan melakukan hal-hal berbahaya saat mendengar bisikan yang tidak masuk akal. Berbeda dengan pendapat orang pintar yang meyakini tentang adanya gangguan makhluk lain. Karena setiap pegunungan dipastikan tempat yang angker dan wingit. Dengan mulai padatnya penduduk yang disertai penerangan di setiap sudut perkampungan, maka makhluk halus banyak yang mencari tempat baru sebagai alam lain mereka. Dan yang paling nyaman bagi makhluk gaib tersebut adalah di sudut-sudut pegunungan. Di sanalah mereka mulai meneror perjalanan seseorang yang dianggap tidak sopan dan mengganggu hunian mereka. Selain makhluk pendatang, ada pula sisi mistis yang memang ada sejak berdirinya sebuah gunung, di mana tempat itu merupakan kediaman mereka. Maka tidak jarang para pendaki yang secara tiba-tiba terbawa ke suatu tempat yang berseberangan, dan itu membuat mereka raib secara misterius. Kebanyakan para korban yang melakukan pendakian dikarenakan mereka melanggar mitos yang dipercaya warga setempat. Mitos yang berkaitan dengan hukum alam dan selalu terjadi dalam waktu tertentu. Jadi yang harus dilakukan adalah
menghormati alam pegunungan sebagai satu dunia yang dihuni berbagai macam makhluk. Dengan cara saling menghormati itulah, para pendaki akan menemukan kenyamanan. Sangatlah banyak gunung yang melegenda di negara kita, dari asal-usul terbentuknya sampai sisi angker yang sangat terkenal. Sudah sangat banyak para pendaki menemui hal mistis yang menjadi bahan pembicaraan yang menjadi cerita nyata. Dan dari pengalaman itulah, ternyata sesuatu di luar nalar masih kokoh sebagai pendamping hidup manusia. Para penghuninya membuktikan tentang keberadaan mereka yang benar-benar nyata. Salah satu gunung bersejarah yang menjadi legenda berdirinya Pulau Jawa adalah Gunung Semeru, yang menceritakan tentang asal-muasal penduduk Jawa dalam kisah Tantu Pagelaran, yakni kitab kuno berbahasa Kawi yang berasal dari kerajaan Majapahit sekitar abad ke-15. Di dalam kisah tersebut mengisahkan tentang Batara Wisnu sebagai penghuni pertama Pulau Jawa. Dikisahkan, Batara Guru memerintahkan dua putranya, yakni Dewa Brahma dan Wisnu. Keduanya diutus untuk mengisi sebuah pulau dengan manusia. Karena pulau yang dituju pada saat itu masih mengambang di lautan luas, terombang-ambing dan berguncang. Para dewa memutuskan untuk memindahkan Gunung Mahameru di India ke atas pulau tersebut sebagai paku bumi, yakni ditujukan agar kondisi pulau stabil. Mula-mula, Batara Wisnu mengubah dirinya menjadi kura-kura raksasa. Kura-kura yang besarnya tiada terkira itu dijadikan alas untuk meletakkan Mahameru. Kemudian Batara Bayu, sang dewa yang mempunyai kekuatan mengangkat Mahameru dengan dibantu dewa lain, meletakkannya di punggung kura-kura. Setelah itu, Batara Brahma mengubah dirinya menjadi naga raksasa yang panjangnya tidak terjangkau mata. Naga raksasa itu membelit Mahameru agar tidak sampai terjatuh selama dalam perjalanan. Ketika semua telah siap, Mahameru pun dibawa menuju pulau tersebut. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung di pulau pertama yang mereka lewati, yakni di bagian barat pulau. Mahameru bercahaya cemerlang. Oleh karena itu, Gunung Mahameru dinamakan juga Kelasa Parwata. Namun yang terjadi adalah pulau terjungkit, dengan bagian sebelah timur terangkat ke atas. Tunggul sisanya hanya ada di sisi barat. Oleh karena itu, nanti akan ada Gunung Kaliasa, tunggulnya Sang Hyang Mahameru. Akhirnya puncaknya Mahameru dipindahkan ke sebelah timur. Dalam perjalanan pemindahan gunung tersebut, bagian Mahameru berguguran menjadi gunung-gunung yang berjejer sepanjang pulau. Antara lain adalah Gunung Katong atau Lawu, Wiles, Kamput atau Kelot, Kawi, Arjuno, dan Gunung Kemukus. Dan ketika gunung sudah terpindahkan di timur, Pulau Jawa masih tetap miring, sehingga para dewa memutuskan untuk memotong bagian gunung, lalu menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra, yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Penanggungan. Sedangkan bagian utama dari gunung tersebut menjadi tempat bersemayam Dewa Siwa, yang sekarang dikenal sebagai Gunung Semeru. Karena melihat banyaknya tanaman jawawut, maka Dewa Wisnu memberi nama pulau tersebut sebagai Pulau Jawa, yang kemudian beliau menjadi raja pertama yang berkuasa dengan nama Kandiawan. Beliau mengatur pemerintahan, penduduk, dan keagamaan. Penafsiran lingkungan geografis Pulau Jawa dan Bali yang bergunung-gunung sesuai dengan mitologi Hindu. Ada kepercayaan tentang Gunung Meru atau Mahameru yang dianggap sebagai tempat bersemayam dewa-dewa, juga sebagai sarana penghubung antara manusia dan kahyangan. Sampai sekarang, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Gunung Semeru sebagai tempat kediaman dewata, hyang, dan makhluk halus. Seiring berkembangnya zaman, Semeru dikenal dengan Gunung Suci, yang memiliki arti nama dari bahasa Sanskerta, yaitu Meru Agung, yang artinya pusat dari alam semesta, baik secara fisik maupun spiritual. Semeru juga diartikan sebagai Lingga Acala, yang artinya sesuatu yang tidak bergerak dan bukan sesuatu yang diciptakan oleh manusia.
Legenda dan misteri yang menyelimuti gunung ini, yaitu mempunyai sebuah gapura gaib yang hanya mampu dilihat oleh orang-orang yang menguasai ilmu gaib. Gapura itu dijaga oleh sebuah arca yang saat ini disebut Arca Podo, yakni perwujudan dari Dewa Kala dan Anukala, yang mana dewa tersebut mempunyai tugas untuk menjaga gerbang gapura candi. Tidak hanya bagian timur saja, bagian selatan dan utara juga dijaga oleh beberapa dewa. Di antaranya Dewa Agasti dan Dewa Gana, serta Dewa Gauri. Jadi para dewa itulah yang menjaga gapura menuju puncak Mahameru, tempat tersuci. Beberapa prasasti dan arsa peninggalan Majapahit juga ditemukan di kawasan puncak Gunung Semeru, yang menunjukkan bahwa kawasan gunung tersebut adalah tempat bersemayam para dewa dan hanya keturunan raja yang boleh menginjakkan kaki di wilayah tersebut. Dalam negara Kertagama dikisahkan, Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit melakukan ziarah ke makam leluhurnya, salah satunya di dekat makam Ken Arok, hingga sampai ke Gunung Semeru melakukan semedi. Gunung Semeru sendiri merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dan salah satu gunung berapi paling aktif tertinggi kedua di Indonesia. Ketinggiannya mencapai 3.676 meter dari permukaan laut, dengan puncaknya dikenal sebagai Mahameru. Setiap lebih kurang 20 menit sekali, kawahnya mengeluarkan abu vulkanik berwarna hitam dan pasir. Posisi gunung ini terletak di antara wilayah administrasi Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur. Dilihat dari kejauhan, Mahameru menunjukkan sebuah bentuk kerucut yang sempurna. Tapi saat berada di puncak gunung, bentuknya seperti kubah yang luas, dengan medan beralun di setiap tebingnya. Seperti pada umumnya di tempat tinggi lainnya, daerah sepanjang rute perjalanan, dari mulai Ranupane sampai puncak Mahameru, mempunyai suhu relatif dingin. Suhu rata-rata berkisar antara 3 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius pada malam dan dini hari. Sedangkan pada siang hari berkisar antara 15 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Kadang-kadang pada beberapa daerah terjadi hujan salju kecil, yang terjadi pada saat perubahan musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Suhu yang dingin di sepanjang rute perjalanan ini bukan semata-mata disebabkan oleh udara diam, tetapi didukung oleh kencangnya angin yang berhembus, hingga menyebabkan udara semakin dingin. Gunung Semeru ini memang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Ada banyak orang yang memiliki kebanggaan tersendiri ketika bisa mencapai puncaknya. Namun, gunung yang pertama kali didaki pada tahun 1838 ini juga memakan banyak korban. Hampir setiap tahunnya selalu ada 1 atau 2 pendaki yang meninggal dunia. Bahkan di beberapa tempat terdapat penanda untuk mengenang orang-orang yang meninggal dunia pada saat mendaki. Salah satu korban yang cukup terkenal adalah Suhogi dan sahabatnya Idan dan Fantari Lubis, aktivis mahasiswa UI yang banyak dikenal melalui karyanya yang berjudul Catatan Seorang Demonstran itu meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 1969. Penyebabnya adalah karena menghirup gas beracun yang keluar dari kawah gunung. Dalam sejarah sebagai gunung berapi aktif, Gunung Semeru merupakan gunung berjenis strato dan pertama kali meletus pada November 1818. Selanjutnya, Gunung Semeru kembali meletus pada tahun 1884 dan terus mengalami letusan dari tahun ke tahun. Gunung Semeru kembali meletus pada tahun 1900-an hingga tahun 1913. Juga meletus secara berurutan dari tahun 1951 hingga 1963. Letusan beruntun terjadi dari tahun 1967 sampai tahun 1969 dan tahun 1972 hingga 1990. Lalu disusul letusan pada tahun 1992 dan 1994.
Letusan pada tahun 1994 sendiri merupakan letusan yang cukup besar. Karakter letusan Gunung Semeru umumnya memiliki letusan bertipe vulkanian dan strombolian yang terjadi selama 3-4 kali setiap jam. Letusan vulkanian memiliki ciri letusan eksplosif dan kadang-kadang menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya. Sedangkan tipe strombolian biasanya diikuti dengan pembentukan kubah dan lidah. Sementara itu, sisi mistis juga melekat di setiap sisi dan sudut gunung. Saat di awal melewati Gunung Semeru ini, akan melewati sebuah jembatan yang terbuat dari kayu. Posisi jembatan ini cenderung teduh dan banyak pepohonan. Konon, ada misteri mengenai makhluk halus yang kerap menampakkan diri di jembatan yang ada di Gunung Semeru ini. Kemudian, di kawasan Ranukumbolo, yakni sebuah danau yang menjadi salah satu spot favorit bagi para pendaki. Panorama danau dengan air yang jernih akan memanjakan mata ketika berada di Ranukumbolo. Namun, ada sebuah cerita misteri Gunung Semeru yang berlokasi di kawasan ini, yakni ada hantu wanita yang kerap kali menampakkan diri saat malam bulan purnama. Hantu ini diketahui selalu nampak menggunakan baju berwarna kuning dan disebut-sebut sebagai Dewi Penunggu. Ada mitos mengatakan bahwa seseorang tidak boleh memancing di Ranukumbolo. Meski dikenal dengan kejernihannya, danau Ranukumbolo ini memang memiliki berbagai jenis ikan, termasuk ikan mas. Bagi para pendaki yang ada di Gunung Semeru atau siapapun, dilarang memancing karena ditakutkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat percaya bahwa ikan mas di Ranukumbolo ini adalah jelmaan dewi. Tidak jauh dari Ranukumbolo, ada sebuah tanjakan yang tidak terlalu tinggi. Nama tanjakan itu adalah Tanjakan Cinta. Ada mitos yang beredar, barang siapa yang berhasil naik di Tanjakan Cinta ini, tanpa istirahat atau menoleh ke belakang, maka harapan cintanya akan terkabul. Tempat mistis lain adalah Arcopodo, yang merupakan kisah misteri Gunung Semeru yang cukup terkenal. Arcopodo sendiri adalah dua patung, yang hanya orang-orang yang memiliki indera keenam saja yang dapat menemukan patung di Gunung Semeru tersebut. Hingga saat ini, belum diketahui pasti seberapa besar patung itu. Mitos dan misteri selanjutnya dari Gunung Semeru yaitu di Kelek, yang merupakan salah satu kawasan di Gunung Semeru. Sekilas, kawasan ini memang nampak biasa saja. Namun yang membuat Kelek disebut kawasan angker adalah karena banyak terjadi kasus kesurupan. Para pendaki yang sudah paham akan berhati-hati jika menilik kawasan ini. Kemudian ada tempat mistis yang disebut Blang 75. Di kawasan yang terkenal sebagai zona maut ini, sering terjadi pendaki yang hilang serta kecelakaan. Jika ingin menaiki puncak Gunung Semeru, memang akan melewati zona tengkorak Blang 75 yang menakutkan ini. Zona di Gunung Semeru ini terkenal sangat curam, yang dibatasi oleh jurang. Nama Blang 75 sendiri diketahui merupakan kedalaman jurang sedalam 75 meter. Terakhir adalah puncak Gunung Semeru yang disebut Mahameru. Puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa ini ternyata memiliki mitos, yakni adanya keberadaan para dewa. Menurut sesepuh, jika melihat penampakan dewa di puncak Gunung Semeru ini, maka harus rela bertapa selama berbulan-bulan di gunung ini. Legenda mengenai Gunung Semeru ternyata dipercaya merupakan Bapak Agung oleh rakyat Bali. Itu sebabnya rakyat Bali selalu melakukan ritual keagamaan setiap 8-12 tahun sekali. Selain ke Gunung Semeru, rakyat Bali juga sering berkunjung ke Gunung Bromo demi mendapatkan tirta suci. Di sisi lain, rakyat Jawa percaya bahwa terjadinya letusan gunung, maka akan ada babak baru dalam kehidupan. Pandangan tersebut dituangkan dalam cerita pewayangan, yakni wayang kulit. Jikalau akan berganti kisah, maka dimunculkan gunungan sebagai lakon baru.
Sampai saat ini, Gunung Semeru selalu menunjukkan eksistensinya. Bagaimanapun juga, berdoa dan bersiaga adalah hal utama bagi warga sekitar. Dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka selayaknya saling bergandeng tangan bantu-membantu. Semoga Tuhan selalu melindungi bangsa ini dari musibah dan mara bahaya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.